Kecepatan pembalap Gresini Racing Marc Marquez dalam balapan MotoGP San Marino 2024 mendapatkan pujian langsung dari pembalap VR46. Pembalap yang dimaksud adalah rider padepokan Akademi Valentino Rossi, yakni Marco Bezzecchi. Bezzecchi kembali tampil mengecewakan dalam balapan setelah sprint walau berhasil start dari barisan terdepan, tepatnya dari grid ketiga. Pembalap asal Rimini Italia itu sudah harus terlempar dari posisi 5 besar saat balapan belum berjalan satu putaran. Meski demikian, Bezzecchi akhirnya mampu finish di peringkat kelima. Di luar itu, Bezzecchi memberikan pujian kepada Marc Marquez yang berhasil menang dengan mengasapi para pembalap asal Italia. Marquez menunjukkan kehebatannya pada momen hujan turun. Hanya dalam beberapa saat dia sudah berhasil merangsek ke depan untuk memimpin balapan. Bezzecchi mengatakan Marquez sedang dalam performa terbaiknya. Bagaimana tidak, Marquez menang di kandang para murid Valentino Rossi saat jarak sirkuit Misano dan Rans Academy VR46 hanya berjarak 17 km saja. Bezzecchi juga mengakui Marquez telah memahami bagaimana cara membelokkan motor dengan lebih cepat, yang mana itu merupakan titik lemahnya. Bezzecchi pun bertujuan untuk mencapai level Marquez itu juga. Ya, Bezzecchi yang masih kesulitan di atas motor Desmos edisi GP23 melihat Marquez seperti mengajarkan cara melesat di lintasan. Selain itu, Bezzecchi juga menjadi salah satu pembalap yang tidak segera mengambil keputusan untuk mengganti motornya saat hujan turun. Dia mengaku tidak banyak mendengar instruksi dari timnya apakah harus masuk ke pit atau tidak. Pembalap Pramac itu merangsek ke urutan kedua setelah start dari grid keempat pada balapan di Misano akhir pekan lalu. Martin kemudian masuk pit untuk berganti motor ketika gerimis mulai turun. Langkah yang tidak diikuti rival-rivalnya seperti Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Pada prosesnya, keputusan Jorge Martin terbukti keliru karena cuaca semakin membaik. Martin harus rela finish P15 sekalipun sudah masuk pit lagi untuk memakai motor lintasan kering. Hasil balapan San Marino tidak sampai membuat Martin kehilangan puncak klasemen MotoGP. Jorge Martin masih di puncak dengan perolehan 312 poin, tapi keunggulannya dengan Bagnaia menciut menjadi 7 poin saja. Sementara itu, Bezzecchi juga diuntungkan dengan blunder Jorge Martin dengan finish kelima. Bezzecchi menyebut Martin melakukan hal yang bagus dengan mengambil risiko dan kembali ke pit. Sebab ketika mulai gerimis, cuaca memang memungkinkan hujan deras atau berhenti. Bezzecchi menilai Martin masuk dengan ekspektasi akan hujan, tapi nyatanya tidak. Bagi Bezzecchi, hal itu bukan soal kesalahan komunikasi dengan tim, melainkan karena Martin ingin mengambil risiko dan Bezzecchi sepenuhnya setuju dengan keputusan Martin. Sebab memang hal-hal semacam itu kadang-kadang membuat pembalap dipuji-puji bila keputusannya tepat. Tapi jika keliru, maka pasti pembalap akan dianggap bodoh. Namun bagi Bezzecchi, Martin tetap seorang pembalap fenomenal. Saat ini, Honda jadi pabrikan gurem di MotoGP dengan menduduki peringkat paling bawah di bawah Yamaha. Honda sejauh ini cuma mencatatkan finish terbaik di posisi 11. Itu pun diraih oleh Takaki Nakagami pada seri MotoGP Aragon lalu. Honda juga ikut ambil bagian dalam tes MotoGP Misano yang digelar pada Senin 9 September, alias satu hari usai MotoGP Misano yang dimenangkan oleh Marc Marquez. Honda RC113V turun dengan fairing baru pada sesi tes Misano. Terlihat kini bagian samping fairing berubah total. Sayap tambahan di bagian fairing samping kini lebih memanjang ke bagian bawah fairing. Honda nampaknya ingin menambah ground effect seperti yang dilakukan oleh Aprilia dan KTM dengan fairing baru ini. Para pembalap Honda memang mengeluhkan masalah aero fairing motor yang tidak bekerja maksimal, sehingga motor Honda musim ini kepayahan dalam melibas tikungan. Dua rider saat tulisan ini dibuat, yakni Johan Zarco dan Luca Marini, mengetes fairing baru di Honda RC113V. Juara bertahan MotoGP Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat dalam tes pasca balapan MotoGP Misano Senin. Ducati menguasai 3 besar. Pembalap pabrikan tersebut merebut posisi teratas dengan 2 jam tersisa dengan lap time tercepat 1 menit 30,619 detik.
yang hanya terpaut lebih dari 0,3 detik dari catatan waktu tercepatnya di MotoGP San Marino, yaitu 1 menit 30,304 detik. Franco Morbidelli naik ke posisi kedua pada 1 jam terakhir usai mencatat waktu 1 menit 30,780 detik, yang membuatnya hanya terpaut 0,161 detik dari Bagnaia. Morbidelli memisahkan dua pabrikan Ducati dengan Enea Bastianini berada di peringkat ketiga setelah menjadi pembalap pertama yang menembus waktu 1 menit 31 detik. Tes Misano yang berlangsung selama 8 jam dimulai dengan awal lambat karena hujan semalaman. Tak ada pembalap yang menjajal lintasan lembab hingga sekitar 90 menit berlalu sejak bendera hijau dikibarkan. Pembalap penguji KTM Dani Pedrosa menjadi yang pertama menyelesaikan putaran dengan Pedro Acosta kemudian mencatatkan waktu putaran pertama hari itu. Butuh waktu hingga 3 jam sebelum kondisi lintasan membaik dan memungkinkan para pembalap untuk menorehkan waktu putaran yang kompetitif. Acosta masih memimpin pada saat itu dengan 1 menit 31,369 detik. Jorge Martin mencatatkan waktu yang lebih cepat di 1 jam terakhir sesi dengan waktu 1 menit 31,124 detik, yang menjadi tolak ukur bagi para pembalap lain untuk mengejar ketertinggalan mereka setelah istirahat makan siang. Bastianini adalah pembalap pertama yang menghapus nama Martin dari puncak tabel usai mencetak 1 menit 31,116 detik sebelum memangkas 0,2 detik untuk masuk ke dalam kelompok waktu 1 menit 30 detik. Bagnaia kemudian mengamankan posisinya di depan berkat lap time 1 menit 30,619 detik. Hanya Morbidelli yang mampu mencatatkan waktu kurang dari 0,2 detik dari waktu tersebut saat sesi hampir berakhir. Dengan sebagian besar pembalap berjuang untuk menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Ducati sedang menguji coba komponen aero baru pada motor pabrikannya di Misano. Meskipun pembangunan GP25 spesifikasi 2025 sedang dalam tahap prototipe pertama. Sementara itu, Acosta menjadi pembalap non-Ducati terbaik di klasemen berada di posisi keempat tertinggal 0,433 detik dari Bagnaia. Yamaha memiliki sejumlah motor yang tersedia untuk pengujian di Misano. Juara MotoGP 2021 Fabio Quartararo yang menggunakan versi prototipe M1 berada di urutan kelima saat bendera start dikibarkan setelah mencatatkan waktu 1 menit 31,063 detik. Pemimpin klasemen sementara Martin mendapatkan keuntungan kecil di sore hari dan berada di urutan ke-6. Hanya 0,019 detik di depan pesaingnya di Gresini dan pemenang San Marino Marc Marquez. Juara MotoGP 6 kali merupakan salah satu pembalap terakhir yang keluar dari pit lane di pagi hari. Hanya melesaikan 19 lap di sesi pertama sebelum menambahkan 29 lap lagi di sesi kedua hari itu. Marco Bezzecchi berada di urutan ke-8 di depan Aprilia yang dikendarai oleh Maverick Viñales, yang mengalami kecelakaan kecil di pagi hari di tikungan 13. Posisi 10 besar dilengkapi oleh Raul Fernandez dari Trackhouse Racing. Seperti Yamaha, Honda juga agresif dengan pengembangannya di Misano. Secara bersamaan, mereka menguji sejumlah besar motor yang dibangun dengan spesifikasi berbeda. Pembalap tim pabrikan Joan Mir sendiri memiliki 3 motor berbeda untuk diuji coba di garasi HRC. Pada akhirnya, pembalap LCR Johan Zarco menjadi pembalap tercepat dari kontingen Jepang di posisi ke-18. Terpaut 1,365 detik dari Mir. Dengan rekan setimnya Takaki Nakagami berada tepat di belakangnya P19. Baik Luca Marini dan juara 2020 Mir dapat mengambil bagian dalam tes ini setelah absen di balapan Misano karena sakit dan finish di urutan ke-21 dan ke-22. Honda melaporkan bahwa kedua pembalap merasa baik-baik saja saat mereka terus mengumpulkan data dengan RC213V. Semua pembalap sempat melakukan uji coba ban depan baru yang dibawa oleh Michelin sebelum menyampaikan umpan balik kepada pabrikan asal Prancis tersebut.